Rakyat yang bahagia tidak suka kalau diperes-peres, tidak suka dipungli-pungli, tidak suka pajaknya seenaknya dinaik-naikin, ya kan? Kenapa rakyat percaya dan omongannya? Sementara dia sendiri meragukan omongannya. Tidak pernah mendapati kata-kata. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Hanya untuk barang mewah. Sudahlah. Buktikan saja sama kita bahwa kalian mampu menjalankan pemerintahan dengan lebih baik. Itu aja kok. Ya, ternyata kan kita bisa lihat mana yang omon-omon. Belum 100 hari sudah ingkar janji. Entahlah bagaimana 5 tahun lagi. Kan sudah diberi penjelasan. PPN hanya untuk barang mewah. Itu PPN 12% kan untuk barang mewah. Tonton lagi berita TV, kek. Tonton lagi berita di TV nasional. Apa saja yang kena PPN 12%? Jawabannya adalah semua barang yang sebelumnya sudah berlaku pungutan. Semua, mau sabun, sampo, deterjen, sabun untuk cuci piring, sabun untuk ngepel, obat nyamuk, bahkan susu. Kalau sudah ditambah bahan lain, ada rasa ina-inu, itu juga kena PPN 12%. Mari kita loketin saja. Beras juga kena PPN 12%. Beras yang kalian makan itu kena, listrik yang kalian bayar. Listrik mau naik. Ada nggak produksi barang atau ada tidak produksi jasa yang tidak gunakan listrik? Nggak ada. Semua pakai listrik. Artinya ketika itu naik, semuanya akan naik. Nah, itu problem. Kenapa? Itu menyangkut perut, masa depan banyak anak sekolah dan sebagainya. Buat kalian pemilih 02, jangan pernah menyalahkan Pak Prabowo atas kenaikan pajak. Karena beliau tidak ingkar janji. Dan memang itulah janji beliau untuk menaikkan pajak setinggi-tingginya. Dan kalian ada yang bilang, kami nggak tahu, kami nggak bakalan tahu juga kalau Pak Prabowo itu ingkar janji. Tidak, beliau tidak ingkar janji. Memang itulah janjinya beliau. Yang ianya kau milih bukan baca dulu, main pilih-pilih aja. Ini janjinya, janji kampanyenya itu, tengok tuh. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain-lain. Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Sebenarnya pertanyaan saya, emang ada Bang? Saya sih nggak tahu sih kalau ada. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Okay. Dan bapak-bapak sekalian tahu berapa pendapatan pajak untuk membiayai pembangunan negeri tercinta Indonesia ini? Sudah tahu? Kalau belum tahu nanti di Google, tapi saya mau kasih tahu 82% dari pajak. Pajak itu diambil dari rakyat semua. Betul? Jadi BUMN, ya, pelayanan-pelayanan umum, kemudian apalagi dari sumber daya alam, semua itu menyumbang sedikit. Bahkan sumber daya alam hanya menyumbang 201 triliun, ya, sedangkan pajak 2000 sekian, ya. Nah, saya ingin mengatakan begini, ketika Anda meminta pajak kepada rakyat, maka jika Anda tidak mengembalikan pelayanan itu kepada rakyat, wajarkah rakyat marah? Wajar sekali, harus marah, ya, karena ketika Anda meminta pajak kepada rakyat dan Anda tidak melakukan pelayanan terbaik, itu adalah sebuah kejahatan. Kan sudah diberi penjelasan. PPN hanya untuk barang mewah. Barang-barang mewah itu juga pasti harus dipreteli bagian-bagian mana yang disebut mewah itu. Kalau saya beli kaos misalnya, ya oke, kaos ini udah kena PPN itu karena nggak disebut sebagai kebutuhan dasar misalnya. Tapi bukan sekedar naik 1% kaosnya. Kalau saya cuci ini pasti rinsonya juga naik kan. Buat beli buat nyuci ini tuh, atau kerudung mak-mak yang dianggap ya itu nggak ada nilainya 1%, cuma iya, tetapi mesti ada rinso untuk nyuci itu, mesti ada gantungan baju untuk jemur, pasti gantungan baju juga naik harganya kan. Semua itu bersifat total akhirnya, jadi beban pada pengeluaran kan, itu cara berpikirnya tuh. Jadi sekali lagi kita ada di dalam kesulitan, dan protes rakyat tentu ada protes yang masuk akal. PPN 12% resmi naik. Bahkan sekarang lo juga dengerin Spotify, itu kena PPN 12%. Sekarang lo dengerin lagu Bernadia bukan cuma sedih karena liriknya, tapi sedih karena keinget harus bayar pajak yang mahal.
dan pajaknya dipakai negara buat bikin proyek ambisius ngelamatin wajah Mulyono kayak IKN, buat pencitraan wakil presiden Gibran bagi-bagi susu, bansos wapres Gibran, buat mempersanjatai orang-orang yang hobinya nembakin rakyat kayak Polri yang anggarannya begitu tinggi, buat kasih anggaran ke orang-orang gak layak duduk di pemerintahan dan harus kita fasilitasi. Raffi Ahmad, Budi Ari. Makin sedih kita dengerin lagu Bernadia, sekarang keingetnya banyak, udah bukan cuman gebetan lo lagi. Cuman barang mewah kata pemerintah, tadinya PPN 12%. Mana buktinya? Nggak ada. Lagi-lagi kita ditipu guys. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, Bung Adian, bagaimana mereka melihat Presiden omon-omon blunder fatal. Dulu janji tak naikkan pajak, ya, berjanji akan pro kepada masyarakat, segala sesuatu kebijakan, ya, kebijakannya itu akan mengarah kepada kepentingan masyarakat. Nah, dengan naiknya, ya, PPN 12% itu menandakan kecurigaan kita terhadap Prabowo ini ternyata itu semua omon-omon memang, ya. Kenapa? Karena ini sama halnya memberikan kebijakan yang bertentangan dengan masyarakat, ya. Bagaimana bisa masyarakat membayarkan hal itu? Nah, tentunya kebijakan ini yang dikritik oleh seorang Diana Pitupulus supaya Prabowo menyadari apa kesalahannya sebenarnya. Karena janji-janjinya di masa kampanye ketika dia sebelum presiden itu luar biasa, ya. Dia menjanjikan sesuatu hal yang besar bagi negara ini. Dia menjanjikan sesuatu kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tercipta suatu kesejahteraan itu ketika PPN aja naik? Masyarakat pusing, ya. Pusing bayarnya begitu. Yang belum naik aja masih pusing, apalagi dinaikin begitu. Jadi kita nggak tahu ini tujuan Prabowo apa sebenarnya. Apakah dia ini memang benar-benar presiden yang diidolakan masyarakat ataupun tidak, ataupun hanya memang membangun gimmick-gimmick saja begitu. Jangan banyak kebijakan lah, tunjukkan kinerjamu, selesaikan dulu hal-hal kecil yang dimana itu dapat dirasakan oleh masyarakat luas, ya. Kita tidak mau menjadi kopor, tapi ini kalau dibiarkan akan terus menindas, makzulkan presiden dan wakil presiden sekarang. Ini tidak bisa dibiarkan. Kapan mau menjadi Indonesia emas kalau caranya seperti ini? Bukan malah uang masyarakat yang dirampas begitu, ya. Ini sama halnya pun orang-orang yang tidak ada basicnya untuk memimpin, mereka bisa membuat kebijakan hal ini. Ya, naikkan aja 15% pajaknya kalau itu. Jadi biar masyarakat aja yang membayar utang negara, kan? Nah, ini kesalahan-kesalahan yang memang harus dilihat supaya masyarakat mendapatkan nilai-nilai yang baik, ya, dalam kebijakan Prabowo. Harapan besar mereka terhadap Prabowo ini yaitu ayolah bekerja sama dengan masyarakat. Ada banyak masyarakat yang merindukan suatu kesejahteraan itu. 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi berending dengan sebuah demokrasi yang hancur. Tambah lagi dengan Prabowo menaikkan pajak, habislah masyarakat kita. Habislah negara Indonesia ini. Perekonomian bagaimana bisa meningkat ketika PPN dinaikkan? 2045 bagaimana negara ini bisa menjadi negara emas? Sedangkan masyarakatnya terlantar, miskin. Ya, harus didemosi ini karena dengan menaikkan pajak sama dengan memeras masyarakat secara langsung tanpa terkecuali. Janji kampanye hanya formalitas. Yang penting ketika berkuasa apa aja dilakukan. Pajak naik, oh gas, mantap presiden, begitu. Jadi janji kampanye itu hanya sebuah membangun gimmick supaya masyarakat itu tertarik, ya, simpatisan kepada calon ini, begitu. Ya, pesan yang disampaikan oleh Bung Adian terhadap Prabowo Subianto, moga-moga ya lah, ya, ini didengarkan. Ayo rakyat, peras oleh para pejabat negara terutama Presiden Prabowo Subianto cuman omon-omon, ujung-ujungnya rakyat diperas, tapi yang korupsi dibiarin, kasih maaf.
inilah. Jadi kita nggak percaya lagi. Baru menjabat beberapa bulan, ya udah terjadi hal seperti ini. Dikasih biaya sekolah gratis malah memilih makan gratis. Nikmatilah hasil pilihan kalian, wahai ternak Mulyono. Ya, salah sendiri begitu kan memilih orang-orang seperti itu. Setiap hasil yang kotor menghasilkan kotoran yang menjijikan. Siapa yang salah, yang Anda yang milih? Meski kita tidak memilih kotoran itu juga terimbas ampun deh. Ya, harap maklum presiden kita udah pikun jadi mudah lupa dan cuman omong-omong Pak Prabowo. Jadi dia lupa dengan program-program yang ia buat. Bisa saja dia lupa dengan hal itu. Ya mungkin wajar-wajar saja begitu ya. Mungkin karena lupa kali ya. Dia pernah menjanjikan sesuatu hal bahwa dia juga akan berbeda dari presiden sebelumnya. Omon belum 100 hari sudah mengingkari janjimu, Pak Gemoy. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Salam omon. Jadi itu tanggapan masyarakat. Jadi mereka bawa happy dengan kebijakan Prabowo yang seakan-akan memeras masyarakat dalam hal ini. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.